Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetika dari tari kreasi. Sebelum kalian mengetahui dari 4 subbab itu, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari tari. Tari merupakan bentuk gerak yang indah, lahir dari tubuh yang bergerak, berirama, dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari tari. Tari ini menunjukkan aktivitas alamiah dari berbagai bentuk yang telah berkembang di dunia bergantung pada budaya dan ritual. Nah, dari sinilah tari dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada fungsinya, jenis, dan juga nilai estetikanya. Yang pertama, fungsi tari sebagai upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat. Tari upacara ini sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi yang berfungsi sebagai sarana ritual. Tari yang dijadikan sebagai sarana upacara sangat mempertimbangkan sekali pemilihan tempat, waktu, penari, dan sesaji yang tepat. Salah satu contohnya, saya mengambil di sini tari hudok. Tari hudok ini merupakan tari yang berasal dari Kalimantan yang berfungsi sebagai upacara. Biasanya dilaksanakan untuk upacara kematian. Nah, dari kostumnya saja, tari hudok ini telah memperlihatkan sebagai tari yang menyembah atau bersifat ritual. Kemudian tempatnya pula pasti di tempat-tempat yang telah disediakan. Yang kedua, tari sebagai hiburan. Tari sebagai hiburan ini merupakan tari yang memiliki tujuan untuk memberikan hiburan dengan lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikannya. Jadi, sebagai hiburan saja, tari ini tidak mementingkan yang lebih ataupun tidak membawa sifat-sifat yang bersifat turun-temurun ataupun bersifat dahulu. Tari yang dimanfaatkan sebagai sarana hiburan memiliki gerak spontan. Selain itu, jenis tari ini menggunakan tema dan iringan lagu yang sederhana. Jadi, tujuan pertama atau tujuan utama dari tari sebagai hiburan ini pasti hanya untuk menghibur saja. Jadi tidak mementingkan yang lainnya, asalkan terhibur saja, tari ini sudah bisa berjalan. Salah satu contohnya, saya mengambil tari giring-giring. Dalam kostumnya saja, tari giring-giring ini sederhana dan gerakannya pun spontan dengan iringan yang sederhana. Karena tujuan utama dari tari giring-giring ini adalah untuk menghibur para penonton saja. Yang ketiga, tari sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan ini merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dan penerima pesan. Tari sebagai pertunjukan ini lebih mementingkan keindahan atau nilai estetika daripada tujuannya. Nah, yang artinya tari ini sesuai dengan judulnya untuk dipertunjukkan. Jadi penampilannya atau estetikanya juga harus membuat orang-orang tertarik untuk menontonnya. Kemudian tari pertunjukan ini diwujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tarian pertunjukan ini disusun untuk dipertontonkan, yang artinya ketika ada sebuah acara, maka tariannya pun berbeda-beda karena mengikuti dari acara itu sendiri. Salah satu contohnya, saya mengambil tari piring. Tari piring ini berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat, yang mana dilihat dari gambarnya saja, tari piring ini kostumnya terlihat mewah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk lebih mementingkan nilai estetika. Dari penampilan riasan kepalanya saja, tari ini dikatakan mewah dengan membawa piring di tangan selama tari berlangsung. Bentuk dan jenis tari. Nah, tari kreasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan jenis dan berdasarkan garis besarnya. Berdasarkan jenisnya, tari ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Nah, berdasarkan garis besarnya, tari ini dibagi menjadi
tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi berpolakan non-tradisi. Berdasarkan jenisnya, tari kreasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tari rakyat. Tari rakyat ini berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah tari lengger. Nah, tari lengger ini terlihat dari outfitnya saja telah memperlihatkan tari-tari yang bersifat dahulu atau turun-temurun, yaitu dengan memakai selendang dan memakai kemben untuk perempuan. Yang kedua adalah tari klasik. Tari klasik ini tari yang berkembang di daerah keraton, misalkan di Yogyakarta. Nah, tari ini memiliki pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang sangat tinggi. Nah, salah satu contohnya saya mengambil tari Bedaya Ketawang. Dari penampilannya saja, tari ini memperlihatkan atau berciri khas keraton, di mana bentuk rambutnya saja mirip-mirip dengan pelayan-pelayan keraton. Nah, yang salah satu yang unik dari tari ini adalah tari ini dilakukan oleh wanita-wanita yang suci, yang artinya wanita yang belum haid atau bukan di masa haid. Tapi ketika wanita haid ingin melakukan tari ini, maka salah satu persyaratannya adalah tari ini sebelum dilakukan harus memuja atau meminta izin terlebih dahulu kepada Ratu Kidul. Yang ketiga adalah tari kreasi baru. Tari kreasi ini dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun pada dasarnya tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Salah satu contohnya, saya mengambil tari kupu-kupu. Nah, tari kupu-kupu ini sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu mengikuti zaman-zaman sekarang, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi dahulu seperti dengan memakai selendang dan memakai baju yang mirip dengan kemben. Yang pertama adalah tari kreasi berpolakan tradisi. Nah, tari kreasi berpolakan tradisi ini adalah tari yang mengandung unsur-unsur tradisi seperti pakaiannya, riasannya, kemudian kaidah-kaidah tradisi, musik, dan teknik pementasannya. Sebagai contohnya, saya mengambil tari kijang. Nah, dari penampilannya saja, tari kijang ini mengikuti tradisi ataupun makna dari tari itu sendiri, yaitu seperti memakai riasan kepala yang menyerupai tanduk kijang, kemudian ada hiasan yang bersifat seperti tradisi kerajaan, yaitu mahkota. Yang kedua adalah tari kreasi berpolakan non-tradisi. Nah, tari kreasi berpolakan non-tradisi ini adalah tari yang melepaskan semua pola tradisi seperti pakaian, rias, musik, maupun teknik pementasannya. Nah, sebagai contohnya, saya mengambil tari Rara Nigel, yang mana tari ini tidak mementingkan riasan, pakaian, dan teknik pementasan juga musiknya. Nah, tari ini biasanya hanya sekedar untuk menghibur saja. Yang selanjutnya adalah nilai estetika. Nilai estetika dalam sebuah tarian merupakan nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Keindahan dalam sebuah tarian mempersyaratkan adanya persentuhan selera, pemahaman, kepekaan dalam membedakan dan mengapresiasikan makna sebuah bentuk karya tari. Ketika mengamati tari, kita dapat menemukan dan merasakan keindahan atau daya tarik dari karya tari berdasarkan kemampuan kita dalam memahami makna sebuah karya tari. Nah, dari nilai estetika ini terdapat untuk mengikuti atau mementaskan tari, kita harus menguasai 4 nilai estetika. Yang pertama adalah wiraga, yang kedua adalah wirama, yang ketiga adalah wirasa, dan yang keempat adalah wirupa. Yang pertama adalah wiraga. Pasti arti kata wiraga ini berhubungan dengan bentuk tubuh atau gerakan. Nah, wiraga itu sendiri adalah penampilan gerakan di atas panggung. Wiraga meliputi bagaimana pemain itu menggerakkan tangannya, kakinya, wajahnya, dan lain-lain. Wiraga dapat berupa beberapa jenis gerakan. Yang pertama adalah gerakan imajinatif.
Gerakan imajinatif adalah gerakan yang ditampilkan oleh pemain langsung dari imajinasi atau pemikirannya. Kemudian yang kedua adalah gerak murni, yaitu gerak yang dilakukan atau ditampilkan oleh pemain hanya untuk memperindah tari tanpa mengandung makna tertentu. Jadi hanya sekedar membuat penonton lebih menikmati tari itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah gerak maknawi. Nah, sesuai dengan katanya saja, pasti gerak maknawi ini mengandung suatu makna dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah gerak imitatif, yaitu gerak peniruan dari alam seperti gerak hewan ataupun gerak tumbuhan. Yang kedua adalah wirama. Pasti tahu kan kata irama? Ya, itu pasti berhubungan dengan suatu musik. Nah, wirama ini adalah gerakan yang dilakukan penari yang mengikuti irama yang menciptakan keharmonisan dan keserasian gerakan. Adapun dua jenis wirama. Yang pertama adalah wirama bebas dan yang kedua adalah wirama tandak. Wirama bebas ini merupakan gerakan yang tidak berketukan dan terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan wirama tandak adalah gerakan yang berketukan dan memiliki nilai tetap atau nilai mutlak secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah wirasa. Nah, pasti berhubungan dengan kata rasa atau menjiwai. Nah, wirasa ini adalah gerakan penghayatan yang diekspresikan melalui gerak wajah, seperti contohnya tari kecak ya, yang bola matanya itu melihat ke kanan dan ke kiri. Itu merupakan salah satu contoh wirasa. Nah, wirasa ini dapat berupa bagaimana wajah dalam mengamalkan gerakan, baik gerakan maknawi maupun gerakan murni. Nah, yang terakhir adalah wirupa. Pasti berhubungan dengan rupa, ya, penampilan. Nah, wirupa ini berbeda dengan wiraga. Jika wiraga berkaitan dengan penampilan gerak, maka wirupa adalah penampilan tubuhnya saja saat melakukan gerak tari. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.